Guys, ini adalah pekerjaan yang paling bahaya banget adalah kameramen hewan liar. Yuk cari tahu. Jadi di balik film-film dokumenter dari hewan liar yang bagus-bagus banget, akan ada kameramen yang berjuang di dalamnya. Apalagi hewan yang ada di alam liar ini sulit banget kan diatur, dan mereka harus videoin hewan-hewan tersebut dari jarak yang dekat. Nah, sulitnya lagi kamera harus dalam kondisi yang stabil, dan juga mereka harus menunggu bisa sampai seharian untuk mendapatkan momen yang tepat banget. Dan kalian tahu nggak sih kalau misalkan sebelum melakukan pekerjaannya mereka itu banyak melakukan latihan fisik supaya kalau ada hal-hal yang membahayakan mereka bisa kabur dengan cepat. Dan juga sebelumnya mereka harus belajar tentang binatang-binatang yang akan mereka rekam pada hari itu. Seorang guru yang buta lagi mencari mata siapa yang bisa diambil untuk menggantikan matanya. Ini akhirnya parah banget sih guys. Jadi kisahnya di sini ada guru bernama Susan yang dia itu adalah guru yang buta. Anak-anaknya itu sering banget takut sama dia karena kadang-kadang dia itu aneh. Nah, di sini gurunya tuh punya asisten yang suka juga sama dia. Cowok ini namanya Pierre dan cowok ini tuh disukain sama murid-muridnya karena terkenal baik banget. Hari ini adalah pelajaran di mana anak-anak memakai topeng dan pelajarannya malah ngajarin mereka untuk menjadi monster. Tapi tiba-tiba ada salah satu anak yang bandel banget ngelepas kelinci di kandang. Saat gurunya tahu, gurunya bukan bantuin kelinci itu untuk masuk ke dalam kandang, tapi saat kelinci yang mendekat, dia langsung lempar buku ke arah kelincinya, sehingga kelincinya mati di depan anak-anak muridnya. Di situ anak-anak muridnya udah merasa kalau misalkan gurunya tuh aneh banget. Bahkan muridnya yang dipaksa untuk membersihkan mayat dari kelinci itu. Mulai saat itu gurunya tambah kaget, apalagi asistennya dia yang bernama Pierre. Karena merasa gurunya itu mungkin memberikan contoh yang aneh untuk murid-muridnya. Di sisi lain, gurunya itu sangat percaya banget sama sihir-sihir. Bahkan dia itu masuk ke perkumpulan orang buta yang percaya sama sihir semua. Biasanya dia akan meminta asistennya untuk ngeliatin cowok-cowok, yang mana cowok itu akan menjadi korban untuk dia ambil matanya. Tapi setiap dia mencoba untuk menggoda para cowok untuk mengambil matanya, cowok itu semuanya tuh kabur. Nggak ada yang benar-benar rela memberikan matanya untuk dia. Sampai akhirnya dia pikir kalau dia harus ganti korban. Dia mulai nangis-nangis dan menggoda Pierre yang merupakan asisten dia, supaya Pierre mau memberikan matanya untuk dia. Dan karena Pierre itu cinta banget sama Susan, akhirnya Pierre rela memberikan matanya untuk Susan supaya Susan bisa melihat lagi. Cewek ini bertahun-tahun gak pernah hapus makeup sama sekali. Ternyata pas dihapus benar-benar bikin satu sekolah kaget banget guys. Jadi kisahnya ada seorang wanita bernama Vivian yang hidup dari keluarga yang kaya banget. Pas dia masuk sekolah dia langsung dideketin sama temennya bernama Brenda. Tapi satu sekolah kaget banget karena Vivian gak mau temenan sama Brenda. Karena Brenda itu jahat dan suka ngebully orang yang gak mampu. Akhirnya semenjak itu Brenda dan Vivian itu benar-benar bersaing banget. Sampai tiba-tiba Vivian itu ayahnya bangkrut. Bahkan Vivian juga mengalami kondisi kulit yang parah banget, jadi belang-belang gitu badannya. Itu ngebuat Vivian takut banget. Akhirnya Vivian pakai make up di seluruh wajahnya. Dan takut banget kalau siapapun tahu kondisinya, terutama Brenda. Tapi Brenda mulai curiga kenapa ya dia pakai baju panjang dan selalu make up. Sampai akhirnya Brenda memergoki Vivian tanpa make up. Dan di situ Brenda langsung mengancam Vivian untuk melakukan apa yang dia mau. Yang pertama, Brenda langsung merebut pacar dari Vivian. Terus ketika Vivian ketemu sama cowok baru lagi, Brenda juga langsung menginginkannya. Bahkan Brenda memaksa Vivian untuk mutusin cowoknya, tapi cowoknya nggak mau sama sekali. Cowoknya tetap mencintai Vivian apa adanya walaupun kondisi kulitnya seperti itu. Sampai akhirnya Brenda udah kesel banget, Brenda langsung menyiram Vivian supaya Vivian dilihat sama orang kondisi kulit yang sebenarnya. Tapi itu nggak membuat Vivian malah jadi jelek. Bahkan orang melihat Brenda itu yang jelek karena hatinya itu terlihat iri dan busuk banget. Sampai akhirnya Brenda harus keluar dari sekolah karena dia malu banget semua orang ngebully dia. Dan Vivian pun bisa hidup dengan damai sama pacarnya yang menerima dia apa adanya.